Hari yang tidak menyenangkan bagi Ruben Amorim dan Manchester United, karena Old Trafford kembali menjadi saksi mimpi buruk, kali ini di Piala FA. Meskipun kalah, ada banyak hal positif yang bisa diambil, mulai dari Chido Obi yang mengungguli Rasmus Højlund, hingga Joshua Zirkzee yang menunjukkan keberanian dan stamina yang tak ada habisnya. Di tengah semua itu, satu pola taktik baru dari Ruben Amorim juga menarik perhatian dan tanda-tanda awalnya sangat menjanjikan. Tim memang terlihat lebih lancar dalam menciptakan peluang yang memberikan harapan untuk masa depan. Mungkin Amorim juga memperhatikan hal ini, itulah sebabnya ia mulai memperkenalkan lapisan baru pola serangan ke tim. Salah satunya terlihat saat melawan Fulham. Dengan Fulham yang bertahan sangat sempit, ada peluang bagi United untuk menyerang mereka dari sisi sayap, mengisolasi bek sayap melawan bek sayap United, dengan gelandang serang menciptakan kelebihan beban. Hal ini dilakukan oleh Matthijs de Ligt yang berulang kali, memainkan umpan silang cepat ke Diogo Dalot di bek sayap kiri, setelah mereka memancing Fulham untuk menekan dengan kuat di sisi kanan. Hal itu membuat Dalot bebas di ruang yang luas di sisi kiri. Pemain asal Portugal itu tidak dapat memanfaatkannya, meskipun ia akhirnya memberikan assist untuk gol Bruno Fernandes. Namun, tanda-tanda awal sangat menjanjikan, karena United akhirnya tampak mampu menerobos blok pertahanan lawan alih-alih mengoper bola di belakang. Patrick Dorgu akan memperkuat pola ini. Dengan Dalot di kanan dan Patrick Dorgu di kiri, umpan De Ligt akan menjadi jauh lebih berbahaya, karena Dorgu akan dapat menerimanya dengan tenang dan berlari untuk melakukan overlap. Itu akan meregangkan pertahanan alih-alih meruntuhkannya di tengah, yang terjadi dengan Dalot karena kecenderungannya adalah untuk menusuk ke dalam, dengan kakinya yang lebih kuat. Memperlebar daerah pertahanan lawan, akan menciptakan lebih banyak ruang di tengah, bagi gelandang untuk berlari tanpa bola. Dari sana mereka dapat ditemukan saat melakukan cutback atau layoff. Amorim dapat menggunakan musim ini sebagai papan uji coba untuk pengaturan idealnya, dan apa yang tampaknya menjadi ciri utama dalam sistem ini ke depannya menunjukkan tanda-tanda pertamanya saat melawan Fulham. Kegagalan penalti Joshua Zirkzee saat melawan Fulham merupakan titik terendah dalam debut mengecewakan di Manchester United, tetapi pemain asal Belanda itu memberikan dampak positif di ruang ganti. Sumber dari dalam klub memuji dampak positif Zirkzee dalam membantu pemain muda berbakat berusia 17 tahun, Chido Obi beradaptasi di tim utama, menurut Daily Mail. Dengan remaja itu menunjukkan banyak tanda-tanda luar biasa saat melawan Tigers, pengaruh dan dampak Zirkzee dapat mulai tumbuh. Sebuah klip yang menjadi viral di kalangan pendukung United memperlihatkan Zirkzee menepuk punggung remaja itu dan memberikan kata-kata penyemangat kepadanya selama pertandingan. Klip itu semakin menyorot peran kakak yang telah diembannya bagi Obi. Obi nyaris mencetak gol kemenangan melawan tim asuhan Marco Silva pada beberapa kesempatan, tetapi usahanya meleset. Sebelum bergabung dengan tim utama, Obi menarik perhatian dengan torehan golnya yang mencengangkan untuk tim U18. Pesepak bola berusia 17 tahun itu dikenal sebagai individu yang pendiam, baik di dalam maupun di luar lapangan. Selain Zirkzee, pemain yang baru bergabung pada bulan Januari, Patrick Dorgu, diyakini akan membantu anak muda itu. Meskipun United mengalami kesulitan, peningkatan peringkat Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho menunjukkan bahwa ada banyak peluang bagi penyerang muda itu untuk menjadi pemain penting bagi Amorim. Dengan kedua penyerang tengah United yang sedang berjuang, Obi mungkin akan lebih sering dimainkan oleh bos United karena mereka terus kesulitan mencetak gol. Ruben Amorim siap bermain tanpa salah satu pemain kepercayaannya untuk pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa pada hari Kamis. Setan Merah akan bertandang ke Spanyol minggu ini untuk berhadapan dengan Real Sociedad di Rele Arena
Dengan kompetisi Eropa tersebut kini menjadi satu-satunya kesempatan Amorim untuk mengklaim trofi menyusul tersingkirnya mereka dari Piala FA tadi malam. Sebelum perpanjangan waktu dimulai, Harry Maguire digantikan oleh pemain yang direkrut pada bulan Januari, Aiden Heaven, di lini belakang, setelah berjuang dengan sedikit benturan di menit-menit akhir pertandingan. Kini, tampaknya Amorim mengantisipasi bek tengah tersebut tidak akan tersedia untuk pertandingan mendatang. Seperti yang ia katakan kepada wartawan pasca pertandingan. Menurutnya, ini adalah momen yang sulit dalam aspek itu, tetapi MU harus terus maju. Amorim yakin MU akan menjadi tim yang kompetitif pada hari Kamis. Amorim ingin skuad perlu fokus pada tujuan besar, yaitu meningkatkan tim, mencoba membayangkan bagaimana pemain akan meningkatkan tim, tidak hanya pada saat ini, di musim ini, untuk musim berikutnya. Dengan potensi absennya Maguire, kemungkinan Lindelof akan jadi penggantinya di sektor bek tengah sentral, melengkapi De Ligt di kanan dan Yoro di kiri. Aiden Heaven bisa jadi pelapis bagi ketiganya. Manchester United tersingkir dari Piala FA pada hari Minggu dan akan menghadapi Real Sociedad pada pertengahan minggu dalam leg pertama Liga Eropa dan kesempatan untuk bangkit kembali. Bruno Fernandes mengakui rekan satu timnya harus siap untuk kembali bermain pada pertengahan minggu melawan Real Sociedad. Kapten Setan Merah itu mengajak rekan-rekannya tampil all out demi asa bermain di Eropa musim depan. Bruno membawa pertandingan lawan Fulham ke perpanjangan waktu dengan gol penyeimbang yang brilian, tetapi itu tidak cukup untuk mengamankan kemenangan karena Fulham menang 4-3 dalam adu penalti. Kekalahan ini menjadikan Liga Eropa sebagai satu-satunya peluang United untuk meraih trofi musim ini, dan berpotensi menjadi satu-satunya jalan mereka menuju kualifikasi Eropa, mengingat posisi mereka saat ini di posisi ke-14 di Liga Premier. Namun gelandang asal Portugal itu mengantisipasi pertemuan yang sangat sulit melawan La Real. Fernandes percaya timnya bisa menang di kandang lawan, asal tim bermain maksimal. Real Sociedad mengalami pertandingan yang sulit saat bertandang ke Barcelona, dengan kartu merah Aritz Elustondo pada menit ke-17, yang menyebabkan sore yang menyedihkan di La Liga. Ke-10 pemain tidak melepaskan satu tembakan pun, karena 2 gol di setiap babak memastikan kemenangan 4-0 untuk tim Katalan yang sedang mengejar gelar. Harapan apapun yang dimiliki tim Basque untuk mengulangi kemenangan mereka atas Barca pada bulan November, pupus dengan dikeluarkannya Elustondo karena menjatuhkan Dani Olmo. Tentu saja, scoring back tersebut tidak berlaku untuk Liga Eropa. Gerard Martin membuka skor dan Marc Casado membelokkan tendangan Olmo untuk dengan cepat menggandakan keunggulan. Dengan tim tuan rumah dalam kendali penuh, Ronald Araujo menyundul tendangan sudut Rafinha, dan Robert Lewandowski memastikan kemenangan meyakinkan bagi pasukan Hansi Flick. Sementara Barcelona kembali ke posisi teratas, di atas Atletico Madrid, La Real tertinggal di posisi ke-9. Kekalahan ini menyusul kekalahan tipis 1-0 di leg pertama, semifinal Copa del Rey dari Real Madrid pada pertengahan minggu. Baik Sociedad maupun MU akan berusaha meraih hasil positif di San Sebastian pada hari Kamis.